Baik, kita mulai anak-anak untuk bimbel hari ini, yaitu masuk di konsep mol dan stoikiometri, materi inti kimia di semester 2. Ada hitung-hitungan dan sebagainya gitu ya. Karena konsep mol dan stoikiometri ini akan selalu kita pakai selama belajar kimia. Langsung kita masuk di materinya. Kita mengenal ada satuan jumlah benda, anak-anak ya. Kalau kita beli telur, itu biasanya kita bisa beli bijian gitu. Kalau kita beli topi dan sebagainya, ini adalah model-model satuan benda. Kalau biji ya satu biji, naik telur gitu ya. Kalau piring, satuannya bisa lusin. Kemudian kalau topi, bisa dalam satuan kodi. Kalau hal yang kecil, bisa dalam satuan gross, bisa juga dalam satuan rim untuk kertas. Dan semua ini merupakan satuan untuk jumlah benda yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi untuk di bidang kimia, misalkan kalau kita melihat air, ada berapa banyak sih molekul air yang ada dalam satu gelas itu akan kesulitan kalau tidak ada standarnya. Mengapa? Karena senyawa H2O atau molekul air ukurannya sangat kecil, tidak bisa kita hitung dengan pasti molekulnya ya, karena terlalu kecil, butuh memerlukan alat yang sebagainya. Maka digunakanlah suatu satuan anak-anak khusus yang disebut sebagai mol gitu. Jadi dalam ilmu kimia, untuk menyatakan jumlah benda itu nanti dinyatakan sebagai mol. Lah terus satu mol itu berapa jumlahnya? Kalau hasil eksperimen yang dilakukan oleh Avogadro, bahwa satu mol itu ini anak-anak angkanya 6 apa ya, nolnya wakai banget gini ya. 602 sampai berapa angka di belakang koma. Lah, kalau kita menjumpai ada satu partikel yang jumlahnya sebanyak ini, itu baru dinyatakan sebagai satu mol. Misalkan anak-anak punya uang yang nilainya semacam ini dikatakan sebagai satu mol uang begitu. Nah, sangat besar. Ini yang menyatakan adalah Avogadro sebagai bilangan konstantanya Avogadro. Kalau disederhanakan ditulis sebagai 6,02 kali 10 pangkat 23 per 1 molnya. Ini ya, tetapan Avogadro yang selalu kita pakai. Nah, maknanya apa maknanya? Ini, kalau kita memiliki seng, dikatakan 1 mol seng itu jika berat sengnya adalah 65,4 gram. Kalau kita punya karbon, dikatakan 1 mol karbon itu jika beratnya adalah 12 gram. Begitu juga yang lainnya. Misalkan dikatakan sebagai 1 mol tembaga, berarti berat tembaganya adalah 63,5 gram. Ini kalau berhubungan dengan massa, anak-anak. Kalau berhubungan dengan volume, itu seperti ini. Dikatakan 1 mol gas oksigen itu jika massanya adalah 32 gram dan volumenya adalah 22,4 liter. Itu menurut Avogadro. Hidrogen juga sama. Kalau dikatakan 1 liter, 1 mol gas hidrogen, itu berarti massanya adalah 2 gram, kemudian volumenya adalah 22,4 liter. Nitrogen juga sama. Kalau 1 mol nitrogen, berarti massanya nanti adalah 28 gram, harusnya 28 ya, yang volumenya adalah 22,4 liter. Ini adalah satuan-satuan yang digunakan sebagai konversi 1 mol itu. Nah, tergantung apa ini? Ternyata tergantung pada masing-masing senyawa, masing-masing unsurnya begitu. Ini yang jembatan keledai yang sempat kita bahas di kelas 10 anak-anak ya. Bagaimana hubungan antara mol dengan jumlah zat, hubungan mol dengan massa, hubungan mol dengan volume gas, kemudian hubungan mol dengan suatu molaritas. Kita bisa menghitung mol zat dari jumlah partikelnya. Kita juga bisa menghitung massa zat dari molnya. Atau sebaliknya, kita bisa menghitung volume gas jika yang diketahui adalah jumlah partikelnya. Ini semuanya bisa berurutan. Nah, konversinya ini insya Allah anak masih ingat semua. Untuk mengubah mol menjadi massa, itu digunakan ini. Ada massa atom relatif atau massa molekul relatif. Massa itu mol dikali AR atau MR. Kalau mengubah menjadi volume gas dalam kondisi STP, itu dikali ini. Volume molar istilahnya, yaitu 22,4 liter per mol.
Kalau menyatakan jumlah partikelnya, tinggal dikali dengan bilangan Avogadro, mol ke sana. Kalau dibalik, ya kebalikannya. Berarti kalau kita mengubah massa menjadi mol, berarti massa itu dibagi dengan AR atau MR-nya. Mengubah volume menjadi mol, dibagi dengan volume molar. Mengubah jumlah partikel menjadi mol, itu nanti dibagi dengan bilangan Avogadro. Lah yang beda itu ini anak-anak, di bagian molaritas. Mol diubah menjadi molaritas harus dibagi dengan volumenya terhadap volume larutan. Kalau ini volume gas, ini volume larutan, bedanya di situ. Kalau mengubah molaritas menjadi mol, tinggal dikalikan dengan volumenya. Nah, biasanya yang jadi masalah itu adalah bagaimana mendapatkan AR atau MR. Ini ya, sebagai contoh. Ini sistem, ada hidrogen, ada karbon, ada oksigen, ada belerang. Terus kalau disuruh mencari MrH2O, anak harus bisa ya, yaitu menjumlahkan massa atom H dan massa atom O. Hanya ada 2, berarti 2 kali 1, dari sini 1 itu dari massa atomnya, 2 itu dari sini, dari H2O itu ya, 2 kali 1 ditambah oksigennya 1, 1 dikali 16, 16 itu dari sini. Ketemunya 18, ini biasalah untuk anak yang kelas 12. CH4 juga sama. C-nya ada 1 dikali 12. 12 itu dari sini. Hidrogennya ada 4. Masanya 1. Berarti 4 kali 1. Makanya ketemunya 16. SO2 juga sama. S-nya 1 berarti 1 dikali masanya S, 32 ya. Ditambah 2 kali masanya O, 16. Berarti totalnya 64. Ini adalah konsep yang kita bahas di kelas 10 anak terkait dengan MR, karena MR itu diperlukan untuk hubungan antara mol dengan massa zat. Begitu. Kita lanjutkan langsung ke contoh soal ya, biar kita langsung bisa paham maksudnya. Hitunglah massa 2 mol gas metana yang MR-nya adalah 16. Kemudian yang kedua, hitunglah jumlah mol dari 4 gram NaOH jika MR-nya adalah 40. Jadi, untuk contoh soal yang pertama itu anak-anak, kita hubungan yang di sini aja. Mol dengan massa. Soal yang pertama, disuruh menghitung massanya jika diketahui mol. Jadi ada mol, dicari massa. Langsung aja ya. Mol dikali dengan MR. Molnya 2, MR-nya 16, ketemunya 32 gram. Gampang kalau yang ini. Yang kedua, kita disuruh menghitung molnya dari massa yang diketahui. Berarti dari massa ke mol dibagi dengan air atau MR-nya. AR itu untuk unsur, kalau MR itu untuk senyawa. Massanya 4, MR-nya 40, berarti ketemunya 0,1 mol. Untuk yang tipe ini dulu, anak-anak, apakah ada yang ditanyakan yang mengkonversi massa dan mol, hubungan massa dan mol ini? Enggak ya, karena ini sangat mudah. Yang kedua, hubungan antara volume gas dengan mol. Nah, hubungannya itu di sini. Volume gas itu di atas, mol itu yang di tengah. Pertanyaan pertama, hitunglah volume 2 mol gas metana. Ada mol di sini, mencari volume di atas, berarti tinggal dikali dengan 22,4. Ketemu wes jawabannya. Kalau dibalik, ada volume disuruh mencari mol, tinggal dibagi dengan volume molar. 11,2 dibagi dengan 22,4, ketemunya 0,5 mol. Gampang ya? Ini masih pengenalan konsep-konsepnya dulu. Lanjut, yang ini. Hubungan antara molaritas dengan mol. Molaritas itu yang di bawah, mol itu yang di tengah, hubungannya adalah dengan volume larutan. Ini. Molaritas, mol per volume. Molnya 0,1, volumenya harus literan, anak. Kalau ini satuannya adalah mol, di sini volumenya liter. Berarti 0,1 dibagi 0,1 liter. Terus kalau ada volume, ada molaritas disuruh mencari mol, gampang. Tinggal dikalikan aja, tapi ini dikonversi menjadi liter juga. 0,2 dikali 0,1. Nah, gitu ketemunya.
Ini konsep dasar yang akan kita gunakan di perhitungan stokiometrinya. Kalau di UTBK ya nggak keluar, yang kayak begini tidak keluar. Keluarnya itu kalau sudah diaplikasikan. Ini hubungan antara jumlah partikel dan mol. Hubungannya itu di sini, jumlah partikel mol. Yang digunakan adalah bilangan Avogadro. Kalau jumlah molekul, berarti tinggal mol dikali bilangan Avogadro-nya aja. Nah, ketemu kan ya? Kalau mencari molnya, tinggal jumlah partikelnya dibagi dengan bilangan Avogadro. Dapat, wes. Kalau ini konversi lintas konsep. Mungkin dari massa, disuruh mencari volume, dan sebagainya. Soal yang pertama ini, ada massa, disuruh menghitung volume gas. Massa itu ada di sini, volume gas itu ada di sini. Berarti agar kita bisa menghitung volume gas, massa kita konversi ke mol dulu. Dari mol, baru kita konversi menjadi volume. Caranya gitu ya. Massanya 3,2 gram, MR-nya 32, berarti ketemunya 0,1 mol. Itu mol oksigennya ketemu di sini. Kalau molnya ketemu, tinggal mencari volumenya ke atas, tinggal dikali dengan 22,4. Mudah, wes. Wes, sampai di contoh soal lintas konsep, apakah ada pertanyaan? Enggak ada? Oke, kalau enggak ada, tak lanjut. Nah, yang sering keluar itu di bagian ini, yaitu masalah stokiometri reaksi kimianya anak-anak. Jadi sudah ada hubungan antara zat pereaksi dengan zat hasil reaksi. Ini contoh kalau kita punya gula ditetesi dengan asam sulfat. Kita gunakan asam sulfat pekat dan asam sulfat encer. Ternyata kalau yang encer nggak bereaksi, nggak ada perubahan. Namun kalau yang pekat, setelah 1 menit dia berubah menjadi arang. Nah, reaksinya di sini ada menghasilkan arang, ada menghasilkan gas anak-anak. Kalau ditanya, misalkan ini gulanya adalah 100 gram, kira-kira arangnya ini berapa gram? Terus kira-kira berapa banyak volume gas yang dihasilkan? Nah, begitu itu kita bisa menghitung menggunakan konsep stokiometri. Nah, reaksinya itu begini. Ini adalah rumus sukrosa ya. Kalau dikasih asam sulfat, itu terdekomposisi anak-anak, membentuk karbon dan gas air atau uap air. Reaksi ini belum setara, jumlah C-nya di kiri dan kanan belum sama, berarti kita samakan dulu tugas pertama. Ini 12. Berarti ini dikasih 12. Terus di sini ada hidrogennya 22, O-nya 11, berarti ini tinggal dibakali dengan 11. Jadi apabila ada sekian gram sukrosa dikasih asam sulfat, itu reaksinya kayak begini. Kan menghasilkan sekian gram karbon, sekian gram air, dan perbandingan koefisiennya 1:12:11. Nah, perbandingan ini penting anak-anak untuk di tahapan selanjutnya. Nah, sekarang itu ya, kita bisa menghitung massanya, kita juga bisa menghitung volumenya. Ini yang kita gunakan konsep hari ini, yaitu hubungan antara mol dan koefisien reaksi. Ternyata perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol. Artinya, kalau ini koefisiennya adalah 1:12:11, perbandingan molnya juga sama. 1:12:11. Ini saya mulai dengan yang paling dasar anak-anak, karena stokiometri itu kadang ada masalah. Gitu ya, makanya saya mulai dari dasar sekali. Contoh soalnya begini. Sebanyak 3,42 gram sukrosa ditetesi dengan asam sulfat pekat. ARC12, H1O16. Tentukan mol sukrosa. Itu yang pertama. Kita disuruh mencari mol sukrosa. Yang kedua, perbandingan mol masing-masing zat. Yang ketiga, massa karbon yang dihasilkan. Yang keempat, berapa volume gas air atau gas H2O yang dihasilkan pada STP. Nah, caranya, ini kita dapatkan yang sebelumnya tadi ya, perbandingan koefisien dari awal tadi sudah dapat. 1:12:11 dari persamaan yang tadi. Nah, sekarang kita tinggal menghitung molnya aja.
perbandingan molnya. Berarti 1 banding 12 banding 11 juga. Karena nggak ada bedanya perbandingan koefisien dan perbandingan mol itu. Terus kalau dihitung mol sukrosanya, ya tinggal masukkan aja anak-anak. Massa dibagi dengan MR-nya. MR sukrosa itu kita hitung dulu. Karbonnya ada 12. Berarti 12 dikali ini, 12. Hidrogennya ada 22. Satu atom hidrogen masanya 1. Berarti 22 dikali 1. Oksigennya ada 11. Satu oksigen beratnya 16. Berarti 16 dikali 11. Ketemunya 342. Masukkan ke sini. 3,42 dibagi 342 berarti 0,01 mol. Kalau ada perbandingan begini, berarti kita bisa mendapatkan molnya, anak-anak. Kalau ini molnya adalah 0,01, yang di sini kira-kira berapa molnya? Berapa? 1 banding 12. Kalau ini 0,01, yang di sini berapa berarti? Ayo, kok karena nyambung, Rek? Berapa ya? Ayo, kameranya diaktifkan semua, Rek. Ini nggak serius nih yang nggak diaktifkan kameranya ini. Ayo, berapa perbandingan yang di sini molnya? Dapatnya? Wah, kayaknya nggak diaktifkan nih kameranya. Kalau koefisiennya 1, molnya adalah 0,01. Kalau koefisiennya 12, berarti berapa molnya? Pakai ini loh perbandingannya. 1 dibanding 12. Berarti juga sama 0,12. Kalau di sini berarti berapa? 0,11. 0,11. Jadi ini dan ini sudah kita dapatkan, anak. Perbandingan molnya dapat, mol sukrosanya juga sudah dapat. Tinggal yang ini, berapa massa karbon yang dihasilkan? Ini yang sering ditanyakan itu ini, massa karbon atau volume gasnya. Kalau massa karbon ya gampang. Tinggal mol dikali AR-nya, karena unsur. Molnya dari sini tadi, 0,12, AR-nya 12 itu dari sini. Ketemunya 1,44 gram. Kalau volume oksigen juga volume air juga sama, tinggal masukkan ke rumus ini. Mol dikali volume molar. Molnya dari sini 0,11, volume molarnya adalah 22,4 sehingga ketemunya sekian liter. Nah, begitu cara jawabnya. Gampang ya? Ini soal standar yang sering keluar di ulangan harian. Kalau UTBK belum tentu kayak begini modelnya. Oke, lanjut sekarang. Ini cara jawabnya hampir sama. Sebanyak 2,4 gram magnesium dilarutkan dengan asam klorida menghasilkan magnesium klorida dan gas hidrogen. Pertanyaannya adalah, hitunglah volume gas hidrogen yang terbentuk jika diukur pada 0 derajat dan 1 atmosfer. Berarti langkah pertama harus tahu persamaan reaksinya dulu. Mg dengan HCl itu begini, anak, membentuk MgCl2 dan H2. Lah tipe kayak gini mungkin keluar di UTBK. Karena apa? Tidak diketahui persamaan reaksinya. Berarti anak-anak harus benar-benar paham bagaimana persamaan reaksinya itu. Ini ya, Mg dengan HCl itu bisa bentuk MgCl2 dan H2. Perbandingan koefisiennya 1 banding 2 banding 1 banding 1. Sehingga perbandingan molnya juga sama, 1 banding 2 banding 1 banding 1. Terus, agar bisa menghitung gas hidrogennya, harus tahu molnya dulu kan gitu ya. Lah molnya dapat dari mana? Kita bisa menghitung molnya magnesium dulu. Di sini. Mol magnesium itu massa dibagi AR-nya 2,4 dibagi 24. Nah, 24 dapat dari mana, Nak? Ini dari simbol atomnya ya. Coba di sini nggak diketahui di soalnya tadi. Ini massanya, ini berat atomnya. Ketemunya 0,1 mol. Berarti yang ini 0,1 mol.
Berarti yang hidrogen berapa mol yang di sini? Lihatnya dari sini 1 banding 1. Berarti juga 0,1 mol. Molnya dapat, kita tinggal menghitung volumenya aja. Berarti mol dikali volume molar ketemunya adalah 2,24 liter. Begitu cara jawabnya. Ada yang ditanyakan sampai di contoh soal yang ini? Nggak ada? Alhamdulillah. Nah, kalau nggak ada, kita targetnya sampai di sini dulu, anak-anak. Kita belum sampai yang materi lanjut tentang reaksi pembatas. Insya Allah ini yang di pertemuan selanjutnya aja. Sekarang kita berlatih dulu sebentar.